Buat kamu yang sedang bersedih dan hampir putus asa, ingatlah bahwa kamu berharga. Jangan sampai kamu merasa rendah diri, dan ingat juga bahwa kamu pantas untuk disayangi oleh siapapun. Tetap semangat buat kamu yang lagi berjuang. Selamat nonton dan selamat beristirahat. Haruto adalah pemuda yang bercita-cita ingin menjadi fotografer. Dia sangat suka memotret, bahkan memberanikan diri pindah ke Tokyo untuk melanjutkan impiannya. Selama setahun di Tokyo, Haruto bekerja di sebuah studio foto. Sayangnya pekerjaan ini terlalu berat bagi Haruto sehingga ia memutuskan untuk berhenti dari sana. Dan setelah itu Haruto bekerja secara serabutan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan benar-benar meninggalkan cita-citanya menjadi seorang fotografer. Pada suatu hari Haruto mendapat kupon gratis dari sebuah salon lalu pergi ke sana untuk merapikan rambutnya. Ternyata pada hari itu ia bertemu dengan seorang penata rambut yang bernama Misaki. Setelah selesai menata, Misaki pun langsung bertanya pada Haruto tentang gimana model rambutnya karena ia merasa khawatir jika Haruto tidak menyukainya. Namun untungnya Haruto menyukai style rambut barunya itu dan itu membuat Misaki merasa senang karena ternyata Haruto adalah pelanggan pertamanya. Padahal diam-diam Haruto juga merasa senang karena ia bertemu dengan Misaki yang periang dan murah senyum. Semenjak hari itu Haruto kemudian menjadi pelanggan tetapnya Misaki. Akhirnya setelah beberapa kali bertemu di salon, rupanya Misaki juga tertarik dengan Mas Haruto. Ia menanyakan pekerjaan Haruto dan Haruto pun sengaja menjawab sebagai seorang fotografer. Namun karena melihat Misaki yang tampak antusias, Naruto pun terpaksa meneruskan kebohongannya. Misaki yang sempat bersemangat ingin sekali belajar memotret bunga sakura bersama Haruto. Oleh karena itu, Haruto berencana mengajak Misaki berkencan. Namun naas Misaki justru tanpa sengaja melukai telinga Haruto hingga Haruto jatuh pingsan. Akhirnya karena Misaki merasa bersalah, ia meminta maaf dan bertanggung jawab atas segala biaya pengobatan Haruto di rumah sakit. Bahkan Misaki juga bersedia melakukan apa saja untuk Haruto sebagai bentuk rasa sesalnya. Mendengar hal ini, Haruto pun menggunakan kesempatan itu untuk meminta Misaki menjadi pacarnya. Awalnya Misaki merasa terkejut, namun karena ia sudah berjanji, ia pun menyetujuinya. Setelah itu Haruto juga mengajak Misaki untuk berkencan dan melihat bunga sakura. Sorenya Misaki pulang dengan perasaan yang senang. Namun berkebalikan dengan kakaknya yang bernama Takashi, laki-laki itu menganggap Haruto hanyalah orang asing yang mencoba memanfaatkan Misaki. Takashi merasa sangat kesal karena ia terlalu overprotective terhadap adiknya itu dan gak mau Misaki berhubungan dengan orang yang salah. Akan tetapi Ayano, pacarnya Takashi, berusaha menenangkan kekasihnya itu dan memberi dukungan atas hubungan Misaki dan juga Naruto. Beberapa hari kemudian, Haruto dan Misaki akhirnya berjalan-jalan di taman dan nonton bunga sakura. Sebelumnya, Misaki bertanya-tanya tentang fotografi kepada Haruto. Hingga akhirnya Haruto pun mengaku bahwa selama ini ia berbohong menjadi seorang fotografer. Haruto pun menjelaskan jika ia memang menyukai fotografi. Namun ia sudah berhenti dari pekerjaan itu karena dunia fotografer terlalu keras bagi dirinya. Setelah mendengar penjelasan Haruto, Misaki merasa marah. Namun bukan karena Haruto membohonginya. Misaki marah karena Haruto menyerah pada impiannya. Ia lalu meminta Haruto untuk mengejar cita-citanya karena ia percaya jika Haruto bisa melakukannya. Akhirnya setelah mendapat suntikan semangat dari Misaki, Haruto pun tergerak untuk mewujudkan impiannya lagi. Haruto rela melakukan apapun agar Misaki juga menyukainya. Demi Misaki, Haruto pun akan menjadi laki-laki pekerja keras dan pantang menyerah.
terutama saat meraih keinginan menjadi fotografer. Setelah kejadian siang itu, Haruto benar-benar berusaha dengan keras. 1 bulan kemudian, ia baru menghubungi Misaki dan memberi kabar bahwa sekarang ia kembali bekerja di studio foto. Haruto juga memberitahu bahwa sekarang ia sudah mendapat gaji pertamanya dari sana, sehingga ia akan mengajak Misaki untuk makan malam di sebuah restoran mewah. Mendengar hal ini, Misaki merasa senang karena akhirnya Haruto berhasil mendapatkan sesuatu yang ia inginkan. Malamnya, Haruto dan Misaki pergi ke restoran. Sebelumnya, Haruto meminta maaf karena ia sendiri belum pernah datang ke restoran ini. Namun ia mengajak Misaki ke sini untuk menunjukkan yang terbaik untuk Misaki. Selain itu, Haruto juga memberikan kado kepada Misaki yang ternyata berisi tempat gunting untuk perlengkapan salon berwarna merah muda dan terbuat dari kulit sintetis yang mahal. Haruto memberikan hadiah itu sebagai rasa terima kasihnya kepada Misaki karena telah menyemangatinya sehingga ia bekerja keras untuk mewujudkan cita-citanya. Sekarang Haruto bekerja di sebuah studio foto milik fotografer terkenal yang akhirnya menjadi mentornya dalam fotografi. Setelah mendengar cerita Haruto ini, Misaki merasa sangat senang dan ikut bangga atas pencapaian Haruto. Setelah makan malam, Haruto pun mengantar Misaki ke stasiun untuk pulang. Namun di situ ia kembali menyatakan perasaannya kepada Misaki. Awalnya Misaki gak ingin menjawab dan meminta waktu untuk berpikir. Tapi karena Haruto melihat Misaki yang tersipu malu, ia pun mengejar perempuan itu sampai akhirnya Misaki pun benar-benar menerima perasaan cinta Haruto. Akhirnya mereka pun kembali berpacaran dan sering menghabiskan waktu bersama. Kini mereka benar-benar bahagia dan merasa beruntung karena telah memiliki satu sama lain. Suatu hari Misaki merasa demam lalu membatalkan janji kencan mereka kepada Haruto. Namun begitu mendengar kabar dari Misaki, Haruto pun langsung pulang dari studio kemudian berniat menjenguk pacarnya yang sakit. Beberapa saat kemudian Haruto sampai rumah Misaki, namun disambut oleh Takashi yang sangat galak. Untungnya Ayano berusaha menenangkan pacarnya itu, namun tetap saja Takashi terus mencurigai Haruto dan mengawasi gerak-gerik laki-laki itu selama ia berada di sana. Sementara itu Misaki yang sedang sakit merasa malu karena kedatangan Haruto. Ia malu karena saat ini ia sedang pucat. Sementara ia tidak sempat merias wajahnya. Saking malunya, Misaki bahkan memakai masker untuk menutup wajahnya. Akan tetapi Haruto berkata bahwa bagaimanapun keadaan Misaki, ia tetap menganggap Misaki sebagai wanita paling cantik yang pernah ia temui. Akhirnya setelah mendengar kalimat Haruto itu, Misaki pun membuka maskernya. Ia kemudian merasa terharu karena selama ini ia belum pernah mendapat pujian seperti itu. Anjay. 綺麗です。ダメですか？綺麗なんて言われたの初めてだから。 Setelah bertemu dengan Misaki dan memberikan kue puding stroberi, akhirnya Haruto pamit pulang. Akan tetapi sebelum ia pamit, ia berencana ngajakin Misaki nonton kembang api jika Misaki udah sembuh. Mendengar hal ini, Misaki merasa sangat senang dan bersemangat untuk sembuh. Sayangnya, malam ini Misaki kembali demam tinggi. Ia merasa tubuhnya sangat sakit sampai ia lemas dan memanggil-manggil kakaknya meminta pertolongan. Dan keesokan harinya, Misaki pergi ke dokter. Setelah dilakukan pemeriksaan, dokter memberi penjelasan bahwa Misaki kemungkinan menderita penyakit langka akibat kelainan genetik. Tanda-tanda Misaki yang mudah lelah dan mulai muncul uban di rambutnya menjadi gejala awal dari penyakit ini. Akan tetapi pemeriksaan ini belum menunjukkan kesimpulan yang pasti. Dokter itu harus melakukan tes darah terhadap Misaki untuk menentukan diagnosa dari penyakit yang diderita oleh pasiennya.
Sementara ini dokter hanya dapat memberikan obat penurun demam dan pereda nyeri agar Misaki dapat beraktivitas normal lagi. Beberapa hari kemudian, Misaki yang sudah merasa sembuh langsung bersiap-siap untuk nonton kembang api sama Haruto. Awalnya Takashi melarang adiknya pergi, namun Misaki yang keras kepala gak mau mendengar kakaknya. Akhirnya Misaki pun pergi sama Haruto. Sayangnya karena hari itu sedang hujan, acara kembang api pun dibatalkan. Misaki yang udah memakai kimono demi acara ini pun merasa kecewa. Untungnya Haruto yang melihat kekecewaan Misaki berinisiatif membeli kembang api sendiri dan mereka akan menyalakannya bersama. Malam itu saat mereka sedang pesta kembang api, Haruto pun mengutarakan keinginannya untuk menikahi Misaki. Ia bahkan bersedia menunggu 3-5 tahun lagi. Yang penting Misaki juga mau menghabiskan sisa hidup bersamanya. Mendengar hal ini, Misaki merasa sangat senang. Namun di sisi lain ia juga teringat bahwa ia menderita penyakit langka dengan angka harapan hidup yang sangat kecil. Akan tetapi Misaki berusaha menutupi hal itu supaya Haruto tidak mengkhawatirkannya. Esok harinya hasil lab tes darah Misaki udah keluar. Dokter Misaki menjelaskan bahwa Misaki terkena sindrom yang membuatnya menua belasan kali lebih cepat. Sayangnya penyakit ini sangat langka dan para ilmuwan belum menemukan obatnya. Setelah itu Misaki pun mengundurkan diri dari pekerjaannya. Ia merasa rendah diri karena sebentar lagi ia akan dipenuhi dengan keriput dan itu membuatnya tidak cantik lagi. Hal ini jugalah yang membuat Misaki bersedih karena mengingat Haruto. Esok paginya Misaki tiba-tiba datang ke apartemen Haruto. Ia memberi kejutan pada Haruto lalu ngajakin jalan-jalan. Meskipun Misaki berkata tidak ada masalah, diam-diam dia ingin menikmati sisa waktunya bersama Haruto dalam kondisi yang terlihat sehat. Ia tidak ingin Haruto melihatnya menderita karena penyakit ini. Akhirnya siang itu mereka jalan-jalan ke taman dan Misaki belajar memotret. Ia memotret banyak sekali objek, namun tidak ingin dipotret sama sekali. Sampai film di kamera Haruto hampir habis, Misaki lebih memilih memotret kekasihnya daripada dirinya sendiri. Meskipun Haruto merasa bahwa Misaki bertingkah aneh, namun ia membiarkan Misaki bersenang-senang dengan hal itu. Mereka pun menghabiskan waktu bersama sampai malam. Namun paginya Misaki justru meninggalkan Haruto tanpa jejak. Berminggu-minggu setelah itu, Misaki tidak pernah membalas pesan Haruto. Ia menghilang bagaikan ditelan bumi. Hal ini membuat Haruto merasa sangat cemas karena ia tidak ingin Misaki celaka. Haruto pun pergi ke salon Misaki, namun sang pemilik salon berkata bahwa Misaki udah pindah ke kota lain untuk membuka salon di sana. Setelah itu Haruto juga pergi ke rumah Misaki, namun ia hanya disambut oleh Takashi yang galak. Haruto sebenarnya hanya ingin menanyakan keberadaan Misaki, namun Takashi nggak pernah mau menjawab. Akhirnya Haruto terpaksa pergi karena merasa percuma menanyakan Misaki kepada Takashi. Akhirnya keesokan paginya Haruto datang lagi ke rumah Misaki. Namun bukannya menanyakan Misaki, ia hanya memberikan amplop berisi foto yang pernah Misaki potret melalui kameranya. Ia menitipkannya kepada Takashi dan setelah itu ia pun pamit pergi. Padahal secara diam-diam Misaki melihat Haruto dari kamarnya yang berada di lantai 2. Gak lama kemudian Takashi pun memberikan amplop foto itu kepada Misaki. Ia lalu memberikan nasihat pada adiknya agar membuat kejelasan tentang hubungannya dengan Haruto. Dan siang ini saat Haruto sedang kerja, tiba-tiba ia mendapat telepon dari Misaki. Awalnya Haruto merasa sangat senang, namun ternyata Misaki menelpon hanya untuk memberi kabar bahwa dia sekarang berada di luar kota, lalu balikan dengan mantannya. Ia bahkan membohongi Haruto bahwa selama ini ia hanya mencintai mantannya itu.
Akhirnya setelah mendengar kabar ini, Haruto merasa sangat marah. Ia kecewa dan kesal karena Misaki memperlakukannya dengan sangat jahat. Kemarahan Haruto pun membuat pekerjaannya jadi berantakan, dan itu membuat teman-temannya marah. Akhirnya Haruto meminta maaf pada bosnya dan bersedia bertanggung jawab atas kesalahannya. Akan tetapi bosnya justru mengatakan hal lain. Ia malah membandingkan Haruto dengan teman-temannya yang selalu bekerja keras menghasilkan karya, karena ia ingin Haruto juga melakukan hal yang sama. Dan esok harinya Haruto kemudian menunjukkan karya-karyanya itu kepada bosnya. Namun bosnya malah bilang bahwa karya Haruto itu hanyalah lembaran kertas tanpa nyawa. Haruto memotret tanpa menggunakan hatinya, dan itu membuat karyanya terlihat tidak berharga. Akhirnya karena melihat Haruto yang ditegur oleh bosnya, teman Haruto pun menghibur Haruto dengan mengajaknya berkemah. Teman Haruto itu bercerita bahwa ia suka naik gunung dan ingin memotret gunung-gunung dengan kameranya sendiri. Ia juga memberi nasihat pada Haruto bahwa patah hati bukanlah akhir dari segalanya. Sebagai pekerja seni, cerita yang tragis itu justru bisa jadi sebuah karya yang sangat menarik. Dan nasihat ini pun membuat Haruto mencoba berkarya lagi. Esok paginya Haruto memutuskan untuk move on dan menghapus nomor Misaki dari ponselnya. Sementara itu, di lain tempat, Misaki berusaha menjalani pengobatan alternatif untuk mempercepat penyembuhannya. Pengobatan ini membutuhkan biaya yang sangat mahal. Ayano sempat mengeluhkan soal ini karena tingkat kesembuhannya pun belum tentu terbukti. Akan tetapi Takashi justru tersinggung lalu marah padanya. Ia menganggap Ayano tidak berhak mencampuri urusannya karena ia belum menjadi istrinya. 1 minggu kemudian, Misaki kembali dibawa ke pengobatan itu. Namun ternyata tempat itu udah ditutup. Seorang warga lokal yang kebetulan lewat memberitahu bahwa dokter di sana hanyalah penipu dan sekarang ia sudah ditangkap polisi. Setelah mengetahui bahwa mereka hanyalah ditipu, membuat Misaki merasa sangat sedih. Ia semakin tidak bersemangat dan tidak yakin penyakitnya bisa sembuh. Akan tetapi Takashi membesarkan hati Misaki dan bertekad untuk mengobatkan adik satu-satunya itu entah bagaimanapun caranya, karena Misaki adalah satu-satunya keluarga yang ia punya. Sayangnya tubuh Misaki semakin lemah. Semalam ia tiba-tiba pingsan lalu segera dibawa ke rumah sakit untuk dapat perawatan. Ayano pun ikut merawat Misaki karena ia sudah menganggap Misaki seperti adiknya sendiri. Awalnya Misaki bertanya tentang persiapan pernikahan Ayano dengan Takashi. Namun Ayano menjawab bahwa pernikahan mereka akan ditunda. Mendengar hal ini, Misaki merasa bersalah. Ia mengira bahwa kakaknya menunda pernikahan demi mengurus dia yang sedang sakit. Meskipun Ayano sudah berusaha menenangkan Misaki, namun Misaki tetap menyalahkan dirinya sendiri. Malamnya, Misaki berusaha untuk berjalan keluar kamar. Sayang, tubuhnya terasa semakin tua dan akhirnya ia harus berada di kamar rawat dan gak boleh kemana-mana. Saat berada di kamar, Misaki pun mengambil ponselnya lalu berkaca. Dan ternyata wajahnya sudah sangat menua dan itu membuatnya sangat menderita. Esoknya Takashi merasa bingung untuk melunasi biaya rumah sakit adiknya. Namun Ayano datang lalu memberikan uang yang sebelumnya digunakan untuk tabungan pernikahan mereka. Takashi pun menolak, namun Ayano memaksa karena ia sudah menganggap Misaki seperti adiknya sendiri. Ia sangat menyayangi Misaki dan ingin Misaki segera sembuh. Akhirnya setelah mendengar hal itu, Takashi pun menerima kebaikan hati Ayano. Beberapa hari kemudian, Misaki udah diperbolehkan pulang. Ia keluar dari rumah sakit lalu dijemput oleh Ayano. Namun sebelum mereka kembali ke rumah, Misaki ingin mampir ke studio Haruto.
Ia ingin melihat kekasihnya itu meskipun hanya sebentar. Karena selama ini Misaki juga sangat merindukan Haruto. Sayangnya ia tidak mau bertemu dengan Haruto karena penyakitnya ini sudah sangat parah. Malamnya Takashi dan Ayano membuat makan malam untuk menyambut kepulangan Misaki. Akan tetapi Misaki justru mengusir pacar kakaknya itu karena ia iri melihat Ayano. Misaki berkata bahwa ia iri karena Ayano masih cantik sedangkan dia udah sangat tua. Semakin hari kondisi Misaki semakin memburuk. Hal ini membuat kakak Misaki merasa sedih. Tapi di musim dingin ini ia berusaha menghibur adiknya dengan menjadi sinterklas. Ia meminta Misaki menuliskan daftar keinginan yang akan ia wujudkan. Selain itu ia juga memberi kado sebuah topi berwarna merah muda yang terlihat lucu untuk Misaki. Esok harinya saat Takashi membersihkan kamar adiknya, ia melihat salah satu daftar keinginan Misaki adalah bertemu dengan Haruto. Akhirnya untuk mewujudkan keinginan Misaki, Takashi pun menemui Haruto kemudian menceritakan semua hal tentang Misaki. Takashi meminta maaf karena Misaki telah membohongi Haruto. Namun ia juga menjelaskan alasan adiknya yang tak ingin menyusahkan pacarnya. Setelah itu karena keadaan Misaki yang semakin lemah, Takashi meminta tolong pada Haruto untuk bertemu dengan adiknya. Sorenya setelah selesai kerja, Haruto datang ke rumah Misaki. Akan tetapi Misaki nggak ingin menemuinya karena ia malu dengan wajah dan tubuhnya yang sudah menua. Akhirnya Haruto hanya berada di depan kamar Misaki lalu berkata, jika Misaki gak perlu takut dalam menghadapi penyakit itu. Haruto yakin jika Misaki bisa melewatinya dan ia berjanji akan selalu menjaga Misaki. Malamnya Misaki pun cerita kepada kakaknya bahwa ia sebenarnya takut dengan penyakitnya. Namun hari ini ia merasa senang karena kembali mendengar suara Haruto. Hal itu bisa mengobati rasa rindunya dan memberinya semangat untuk menghadapi penyakit ini. Kini sejak saat itu Haruto setiap hari mampir ke rumah Misaki dan bercerita di depan kamar Misaki. Meskipun Misaki gak pernah membuka pintu untuknya, namun Haruto tahu bahwa Misaki senang mendengarnya. Haruto sering mengenang masa lalu mereka. Ia juga mengungkapkan harapan-harapan yang ingin ia wujudkan bersama Misaki jika Misaki udah sembuh. Sama seperti Misaki, Haruto pun ikut semangat. Akhir-akhir ini dia jadi sering memotret sampai ia memberanikan diri untuk menggelar pameran foto bersama temannya. Suatu hari seperti biasa Haruto mampir ke rumah Misaki. Ia mengatakan bahwa sebentar lagi ia akan menggelar pameran foto pertamanya. Oleh karena itu ia mengundang Misaki karena Misaki merupakan alasan terbesarnya dalam mewujudkan cita-citanya. Awalnya Misaki tidak ingin datang ke pameran itu. Ia tidak mau bertemu dengan Haruto dalam kondisi seperti ini. Akan tetapi Takashi mengingatkan adiknya bahwa Haruto merupakan harapan sekaligus kebahagiaannya. Sekarang Takashi juga yakin bahwa Haruto pun memiliki perasaan yang sama seperti Misaki. Akhirnya setelah mendengar nasihat dari kakaknya, Misaki pun memutuskan untuk datang ke pameran itu. Siang ini Misaki datang ke pameran Haruto. Ia datang sendirian dan memakai topi merah muda pemberian kakaknya. Tak lama kemudian ia berhasil melihat pameran foto Haruto yang ternyata menceritakan tentang hubungan mereka. Melihat hal itu membuat Misaki sangat senang dan ia mulai percaya bahwa Haruto memang memiliki perasaan yang sama dengannya. Sementara itu Haruto sempat mengira jika Misaki gak mau datang ke pamerannya. Ia pun pergi ke rumah Misaki dan ternyata Takashi memberitahu jika adiknya sudah berangkat ke sana dari tadi pagi. Setelah mendengar hal ini Haruto langsung balik ke pameran lagi untuk menyusul Misaki. Sayangnya Haruto terjebak macet di jalan sampai ia harus berjalan kaki supaya tiba ke pameran lebih cepat. Ternyata Misaki siang ini sudah pulang dari pamerannya.
Sayangnya tubuhnya yang semakin lemah membuatnya terjatuh di tengah jalan. Untungnya Haruto kebetulan juga lewat jalan itu. Karena melihat seseorang terjatuh, Haruto pun langsung menolongnya. Awalnya Misaki merasa sangat senang saat melihat Haruto, namun ternyata Haruto tidak mengenalinya sebagai Misaki. Hingga akhirnya Misaki mengucapkan terima kasih, kemudian membiarkan Haruto pergi. Beberapa hari kemudian, Misaki akhirnya meninggal dunia. Haruto pun melayat ke rumah Misaki, kemudian meminta izin untuk masuk ke kamar Misaki demi mengenang kekasihnya. Takashi pun membiarkan Haruto pergi ke kamar Misaki. Awalnya Haruto melihat barang-barang milik Misaki, sampai akhirnya ia menemukan topi merah muda yang membuatnya teringat pada seseorang yang ia tolong kemarin. Setelah menyadari bahwa itu ternyata Misaki, Haruto pun merasa sangat menyesal. Ia merasa bodoh karena tidak mengenali kekasihnya sendiri. Rasa bersalah ini membuat Haruto sangat terpuruk. Ia hampir menghabisi hidupnya sendiri. Namun beruntung pacar kakak Misaki kemudian menemuinya dan menyerahkan sebuah surat dari Misaki yang baru saja ia temukan. Dalam surat itu, Misaki mengatakan bahwa ia sangat beruntung telah bertemu dengan Haruto. Ia berkata bahwa Haruto adalah penyemangat sekaligus alasannya untuk terus hidup. Ia juga mengatakan jika ia senang karena Haruto telah berhasil meraih cita-citanya. Oleh karena itu, ia meminta Haruto untuk terus memotret. Haruto-kun wa watashi ni itte kureta yo ne. いつかまた会えることを楽しみにしてるね。撮ってね。 Akhirnya hari ini Haruto kembali bekerja. Lalu saat ia sedang membantu bosnya, tiba-tiba bosnya memanggil Haruto. Ternyata ia memuji dan mengagumi karya Haruto. Karena sepanjang karirnya sebagai fotografer, baru kali ini ia bertemu dengan fotografer yang memotret demi orang lain. Maka dari itu, sesuai dengan permintaan mendiang Misaki, Haruto pun berjanji untuk terus mendalami bakatnya sebagai seorang fotografer. The best thing I did and I want you to know was letting you in from that moment. I knew that you were all I missed. Baby, it took just one kiss. 'Cause here in your arms I can finally let go. The rest of the world is outside when you make sure I'm all you've missed. Baby, it takes just one kiss. The